Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya dari Departemen PI dan Pelayanan akan menyampaikan beberapa hal yang baru mengenai dana sosial dan persembahan iuran kematian. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menyimak informasi berikut ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan siapa itu anggota GBI Maleber dan siapa simpatisan atau partisipan GBI Maleber. Mereka yang disebut anggota Gereja Baptis Indonesia Maleber adalah mereka yang sudah dibaptis secara selam di Gereja Baptis Indonesia Maleber dan mereka yang sudah dibaptis secara selam di gereja lain tetapi menggabungkan diri dengan Gereja Baptis Indonesia Maleber. Sedangkan mereka yang disebut dengan simpatisan atau partisipan GBI Maleber adalah mereka yang belum dibaptis secara selam di Gereja Baptis Indonesia Maleber atau mereka yang sudah dibaptis secara selam di gereja lain dan sudah lama beribadah di Gereja Baptis Indonesia Maleber tapi belum menggabungkan diri di Gereja Baptis Indonesia Maleber. Nah, mereka yang sudah beribadah selama 6 bulan berturut-turut, mereka akan dihimbau dan diajak untuk menjadi anggota GBI Maleber sesuai dengan ADART GBI Maleber tahun 2019. Saya akan menjelaskan tentang dana sosial. Persembahan dana sosial ini adalah persembahan yang diberikan oleh jemaat untuk membantu jemaat yang sudah lanjut usia, jemaat yang sedang sakit, jemaat yang melahirkan, lalu tidak menutup kemungkinan membantu orang-orang di sekitar gereja untuk memberikan bantuan sosial kepada mereka. Siapa sih yang boleh memberikan dana sosial? Yang pertama anggota Gereja Baptis Indonesia Maleber, yang kedua simpatisan atau partisipan GBI Maleber, atau siapapun jemaat yang mau rindu untuk menolong jemaat-jemaat yang lain melalui dana sosial. Lalu apa perbedaan dana sosial yang dulu dengan dana sosial yang sekarang? Dana sosial yang dulu yang boleh memberikan dana sosial adalah mereka yang mendaftarkan diri ke bagian sosial, lalu mereka mendapatkan amplop khusus untuk dana sosial, lalu mereka mengiur setiap bulan dengan minimal iuran sebesar Rp10.000. Tetapi mulai sekarang dana sosial adalah siapapun, tidak hanya anggota Gereja Baptis Maleber, tetapi partisipan pun boleh memberikan persembahan dana sosial dan tidak ada minimal iuran. Jadi ini adalah sifatnya sekarang berupa persembahan. Jadi siapapun dapat memberikan persembahan dana sosial. Nanti akan disediakan amplop khusus dana sosial kepada jemaat. Nanti mereka bisa memberikan amplop dana sosial itu kapanpun tanpa harus mendaftarkan diri ke bagian sosial. Jadi persembahan dana sosial ini sifatnya sukarela, jadi siapapun boleh memberikan persembahan dana sosial. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang persembahan dana kematian. Persembahan dana kematian merupakan komitmen jemaat gereja untuk membantu jemaat lainnya, khususnya dalam pelayanan mengantarkan jemaat yang dipanggil oleh Tuhan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kita akan membantu dalam proses ibadah penghiburan, pesemayaman, sampai kepada ibadah pemakaman. Persembahan ini bersifat sukarela, namun perlu diatur oleh bagian PI dan pelayanan sehingga dapat memfasilitasi kebutuhan jemaat Gereja Baptis Indonesia Maleber. Lalu siapa sih yang boleh memberikan persembahan dana kematian? Yang boleh memberikan persembahan dana kematian dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama member dan yang kedua non-member. Siapa sih member? Member adalah anggota Gereja Baptis Indonesia Maleber yang mendaftarkan diri kepada bagian PI dan pelayanan, lalu mereka akan mendapatkan amplop khusus persembahan dana kematian dan mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi. Member juga merupakan anggota GBI Maleber yang mendaftarkan anggota-anggota keluarganya untuk ikut dalam iuran dana kematian. Anggota keluarga yang boleh didaftarkan adalah anggota yang keluarga yang sudah menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Maleber. Kewajiban member adalah memberikan iuran minimal Rp5.000 per anggota keluarga, bukan per kepala keluarga ya. Jadi iuran Rp5.000 per anggota keluarga per bulan, bukan per kepala keluarga. Sebagai contoh, misalnya keluarga saya terdiri dari saya sendiri, istri saya Diana, dan anak saya Sean. Maka ada 3 orang.
3 orang ini 3 dikali Rp5.000, maka yang saya harus angsur setiap bulan adalah Rp15.000. Itu minimal ya, minimal 5.000. Tapi kalau Bapak Ibu boleh memberikan lebih, tidak apa-apa, silakan saja. Amplop dana kematian tersebut akan terdiri dari nama-nama anggota keluarga yang didaftarkan beserta dengan nominal jumlah komitmen iuran yang akan Bapak Ibu berikan. Lalu apa sih yang menjadi haknya member? Yaitu akan mendapatkan pelayanan dari gereja untuk ibadah persiapan, ibadah penghiburan, tutup peti pelepasan, dan pemakaman. Member juga akan mendapat dana santunan sebesar Rp2 juta per anggota setelah menjadi member selama minimal 1 tahun. Juga ada uang duka sebesar Rp500.000 per anggota keluarga. Lalu juga nanti akan diberikan kartu iuran anggota seperti yang tadi saya katakan. Lalu berikutnya juga akan mendapatkan bunga untuk dekorasi atau ucapan bela sungkawa yang akan diurus oleh pengurus maksimal Rp500.000 dan ini sifatnya tentatif. Lalu siapakah non-member? Non-member adalah anggota Gereja Baptis Indonesia Malember yang tidak mendaftarkan diri menjadi anggota iuran dana kematian dan simpatisan atau partisipan. Tetapi mereka semua rindu untuk membantu mendukung program ini dengan menyalurkan dananya melalui amplop dana kematian yang nanti akan disediakan secara khusus. Lalu apa sih hak non-member? Gereja juga akan membantu dalam pelayanan ibadah persiapan, ibadah tutup peti, ibadah penghiburan, ibadah pemakaman, juga dengan berkoordinasi dengan keluarga. Lalu gereja juga akan memberikan uang duka sebesar Rp500.000, juga memberikan uang bunga atau bunga bela sungkawa atau dekorasi dengan budget Rp500.000 maksimal. Dan itu sifatnya juga tentatif. Perlu digarisbawahi sekali lagi bahwa persembahan dana kematian ini sifatnya sukarela, tetapi perlu diatur untuk memenuhi kebutuhan jemaat. Jika suatu saat ada jemaat yang meninggal, bagian pay dan pelayanan akan berusaha semaksimal mungkin ikut melayani, ikut membantu apa yang menjadi kebutuhan keluarga jemaat yang mungkin ditinggalkan. Kita juga harus tetap beriman sampai Tuhan Yesus memanggil kita, iman kita tetap terpelihara, iman kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus sampai waktu kita tiba, sampai Tuhan memanggil kita. Dan itu yang paling penting yang saat ini kita juga sama-sama membangun iman melalui Gereja Baptis Indonesia Malember. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau perlu informasi lebih lanjut, silakan menghubungi jemaat-jemaat yang ada di bidang PI dan pelayanan di nomor berikut ini. Semoga video ini boleh menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu mengenai prosedur dana sosial yang baru dan persembahan dana kematian yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.